Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada, sahabat hijrah, pengusaha muslim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya atas berbagai aktivitas usaha kita, menurunkan berkahnya kepada apa-apa yang sudah kita hasilkan, dan memberikan kelanggengan keberkahan tersebut atas apa yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ada salah seorang sahabat Nabi yang mudah-mudahan mampu menjadi inspirasi bagi kita sebagai seorang pengusaha muslim. Namanya adalah Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Suhaib bin Sinan ini nama lainnya adalah Suhaib Ar-Rumi. Nah, sejatinya Suhaib bin Sinan ini atau Suhaib bin Rumi ini, Suhaib Ar-Rumi ini, dia bukanlah seorang orang Romawi, meskipun namanya Ar-Rumi. Sejatinya dia adalah penduduk Basrah, Irak. Namun pada masa dia kecil, pasukan Romawi berhasil masuk ke kota Basrah dan menguasai kota Basrah. Dan dia diambil sebagai budak oleh orang-orang Romawi. Nah, meskipun sebelumnya dia dari keluarga yang berada, pada akhirnya dia menjadi seorang budak. Dari kecil dia diambil oleh orang Romawi hingga kemudian logatnya mirip sekali dengan orang-orang Romawi. Karena itu dia disebut dengan Suhaib Ar-Rumi. Karena dia seorang budak, kemudian dia pada akhirnya dijual kepada salah satu penduduk Mekah. Namanya adalah Abdullah bin Jad'an. Nah, Abdullah bin Jad'an ini seorang saudagar besar di Mekah. Abdullah bin Jad'an ini meminta Suhaib bin Sinan untuk membantu usahanya, membantu bisnisnya. Nah, ternyata Suhaib bin Sinan ini sangat pandai di dalam berbisnis, sangat membantu usaha Abdullah bin Jad'an. Hingga kemudian karena kebaikan Suhaib bin Sinan atas besarnya jasanya dan dia tidak pantas menjadi seorang budak, Abdullah bin Jad'an membebaskan Suhaib bin Sinan menjadi seorang yang merdeka. Kemudian sebagai seorang yang merdeka, dia menjalankan usahanya juga sebuah perdagangan. Nah, singkat cerita, kemudian diangkatlah Muhammad SAW sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiba masa kerasulan Muhammad SAW. Nah, kemudian dia tertarik dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Suhaib bin Sinan pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam, rumah di mana Nabi SAW mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Di sana dia berjumpa dengan Ammar bin Yasir, dan mereka berdua saling bertanya, hendak apa kamu datang ke sini? Dan ternyata dua-duanya hendak menyatakan memeluk Islam. Karena itu Suhaib bin Sinan menjadi salah seorang dari as-sabiqun al-awwalin, orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Luar biasa. Nah, hingga hari berganti hari, hingga tibalah masa kaum muslimin hijrah ke Madinah. Begitupun Nabi SAW juga pada akhirnya hijrah menuju Madinah. Suhaib bin Sinan ini ingin sekali menyusul Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dia bersiap untuk pergi ke Madinah. Dia menunggu malam untuk dalam keadaan aman hingga dia bisa hijrah ke Madinah. Ternyata di perbatasan Mekah dia dicegat oleh sekelompok pemuda Quraisy. Kemudian mereka berkata, "Wahai Suhaib bin Sinan, dulu engkau datang ke Mekah
datang kepada kami dengan keadaan yang sangat miskin, keadaan yang sangat hina karena dia seorang budak. Nah, sekarang engkau tumbuh dengan berbagai kekayaan, kemudian hendak pergi begitu saja meninggalkan Mekah. Nah, kemudian Suhaib bin Sinan melihat bahwa ini adalah peluang untuk melakukan negosiasi. Dia mengatakan, aku seorang pedagang dan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Kekayaan tersebut tidak aku bawa. Maukah kalian melepaskanku dan akan aku beritahu di mana aku menyimpankan harta-hartaku di rumahku. Kemudian orang-orang Quraisy ini sepakat, dia akan melepaskan Suhaib bin Sinan dengan mendapatkan imbalan. Kemudian Suhaib bin Sinan menjelaskan di mana dia menyimpan harta-harta yang dia miliki. Pertama, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang pengusaha muslim itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia ucapannya begitu dipercaya. Padahal Suhaib bin Sinan itu tidak bersumpah bahwa dia meletakkan kekayaannya di sini dan di sini. Dan Suhaib bin Sinan itu pun tidak menuliskan pada sebuah perjanjian dan orang Quraisy tidak membutuhkan itu. Cukuplah Suhaib bin Sinan mengatakan di mana hartanya dan itu sudah cukup untuk dipercayai. Artinya seorang pengusaha muslim itu kejujurannya sangat tinggi. Singkat cerita, kemudian dia lari menuju ke Madinah. Dan di Madinah dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi mengatakan, sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan, hai Abu Yahya. Abu Yahya ini nama lain Suhaib bin Sinan. Sungguh perdagangan yang menguntungkan, hai Abu Yahya. Sungguh perdagangan yang menguntungkan, hai Abu Yahya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangga menyambut Suhaib bin Sinan. Kemudian Suhaib bin Sinan merasa keheranan, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang sedang terjadi padaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Jibril alaihissalam sudah memberitahuku. Jadi Nabi SAW sudah mengetahui, sudah melihat apa yang terjadi ketika dia hendak hijrah ke Madinah. Atas dialog ini kemudian turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu betigo amardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Pelajaran kedua, Suhaib bin Sinan berhasil atas ujian. Dia berhasil menuju Madinah meskipun dia meninggalkan seluruh harta bendanya. Ini pelajaran bagi kita yang kedua, bahwa bagi seorang pengusaha muslim, harta benda, harta yang dia usahakan, betapapun jerih payah yang telah dia jalankan untuk mendapatkan harta tersebut dan berapapun jumlahnya, itu memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan keinginan Suhaib bin Sinan, dibandingkan keinginannya untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sehingga seorang muslim melihat harta itu adalah bagian dari dunia semata. Dia mampu meletakkannya lebih rendah dibandingkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pelajaran dari Suhaib bin Sinan ini. Mudah-mudahan nilai-nilai ini mampu menjadi inspirasi bagi kita sebagai seorang pengusaha muslim, di mana dia pandai untuk melakukan perniagaan, dia seorang yang jujur, kemudian dia sangat mudah menerima kebenaran hingga dia menjadi as-sabiqun al-awwalin, orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian dia meletakkan harta benda kekayaan tersebut
tidak melebihi dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi